Saya nggak ngerti, pokoknya saya terima visa tinggal berangkat. Good timing juga Pak ya? Ya, jadi waktu itu lagi Saifuddin ditangkap, saya lagi di Ambon tuh. Wah, jangan pulang, karena kan targetnya 3, Saifuddin, Fadila Mulia, sama Joseph Paul Zhang. Saifuddin ditangkap, Fadila Mulia langsung menghilang, lenyap dia. Katanya di Irian atau di mana, atau di Malaysia, pokoknya hilang. Ya kan, selama 3 tahun tuh, si Fadila Mulia kan hilang 3 tahun. Nah, kita pikir malah udah dibunuh kali. Lalu saya tanggal berapa ya, sekitar tanggal 14 Desember ya, Saifuddin ditangkap ya kalau nggak salah. Lalu sekitar tanggal 10 saya berangkat, tanggal 10 Januari. Jadi setelah saya pulang 2012. Ya, saya di Ambon 2018. Oh, 2017 Desember Saifuddin ditangkap. Desember kan. Terus 2 minggu kemudian saya berangkat kemari. 3 minggu kemudian saya berangkat kemari. Dengan target tuduhan dari undang-undang yang sama? Oh, waktu itu belum. Cuman Haikal Hasan kan sudah ke rumah saya itu kan, bulan apa itu, ya Haikal Hasan itu bulan Juni ya kalau nggak salah, ya udah nyampe rumah saya tuh, kan Haikal Hasan ngaku kan, dia sudah nyampe rumahnya si Paul tuh. Paulnya pergi ke Hongkong, mau nangkap saya. Oh, dia bukan polisi kok, dia bukan alat hukum. Oh, ya kayak biasa, saya pun kan yang nangkep juga bukan polisi kalau nggak salah kan, orang ini kan sipil kan. Popal dengar nggak? Dengar. Haleluya. Oke, mantap. Mantap. Kita berdua aja nih jadinya. Ini kebetulan ada Pak Pendeta Max Lawalata ingin buka dalam doa, boleh Pak Paul? Boleh dong, sama Pak Max. Pendeta Max, silakan. Ya, Pak Pendeta Max Lawalata bisa buka dalam doa. Terima kasih teman-teman semua yang udah menantikan dari setengah jam lalu di YouTube. Ternyata Pak Paul sudah bisa selesaikan hal lainnya, kemudian langsung bergabung barusan call dan sudah masuk di Zoom ini. Pak Max, dengar saya? Bisa di-unmute Pak Max? Pak Pendeta? Kelihatannya belum connect internet Pak Max tadi, belum connect audio. Belum ya? Iya, belum. Oke, belum ya. Kita mau mulai aja Pak. Santai aja ya. Kita mengalir aja ya Pak Paul ya. Ya, karena saya sambil ada kelas Iran itu saya tinggal karena sudah ada yang ngurusin. Oh udah. Jadi nggak ada masalah lagi. Bisa ya, full nanti paling jam 4 kurang 5 atau jam 4.10 nanti kita keganggu dikit. Oke, ada masalah ya. Iya, baik. Berhubung Pak Max nggak ada ya, kita buka dalam doa ya. Boleh minta Pak Paul untuk berdoa. Yang pendeta nih Pak Paul nih. Iya nih, oke. Tuhan, kami akan memulai pertemuan kami pada malam hari ini, siang hari ini, dan luar biasa, pagi hari di Amerika dan siang hari di Eropa, malam hari di Indonesia. Engkau sangat baik buat kami semua. Kiranya bincang-bincang kami ini bermanfaat dan menjadi berkat, menghadirkan kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Amin. Terima kasih buat semua. Secara khusus Pak Paul, terima kasih untuk waktunya. Beta Maluku Channel boleh dikasih kesempatan untuk menginterview ini. Ini berkat ya buat saya. Jujur aja Beta Maluku Channel ini bisa subscribernya sampai saat ini 1.800 karena saya mengikuti Zoom-nya Pak Paul Zhang, kemudian dipromosikan. Nanti tambah banyak nanti. Puji Tuhan, mudah-mudahan. Ya. Dan harus lebih berani kayak Pak Paul ya. Tapi jangan sampai berisik. Jangan sampai DPO. Jangan sampai DPO. Oke. Kita semua ingin kenal nih pribadi Pak Paul ya. Lewat Zoom-nya Pak Paul ya kita bisa mengira-ngira lah kira-kira Pak Paul ini orangnya seperti apa, tapi mudah-mudahan dari perbincangan ini Pak Paul bisa lebih terbuka dan kita bisa mengerti sosok Pak Paul yang kontrasial buat saya. Nanti kita bicara kontrasialnya nanti deh, kita bicara sekarang. Pak Paul lahir di mana Pak Paul? Saya di Tegal. Tegal ya? Iya. Tegal itu Jawa Timur ya?
Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat. Oh, Jawa Tengah. Oh, perbatasan Jawa Barat. Orang tua dari Tegal asli. Semua. Papa dari saya dari Bandung. Oh, Papa dari Bandung. Ya, Ibu. papa saya itu barengannya sama itu loh. Apa namanya? Apa ketua PP jadi lupa saya Yapto. namanya kan? Yapto. Itu bareng Yapto, Pink Slamet, Dedi Dores, lah itu tuh barengannya tuh. Kus Plus bersaudara itu Kus Preman bersaudara. berat ya? Itu, iya, jadi golongannya mereka itu. Ya dulu belum preman, Bang Yapto dulu belum. Om Yapto itu belum preman bener. Masih nakal begitulah, temen nakal begitu aja. Berarti kalau masih hidup 70-an juga ya? 75, 74 ya. Sekitar segitu ya. Jadi besarnya memang di Tegal, Pak Paul. Tegal. Nah, turut berduka juga Pak Paul baru kehilangan ibunya Desember 5, Pak ya, 2021 ya. 5 Desember ya. Jadi saya harus hati-hati nih dengan anak yatim piatu nih. Saya harus kasih. Iya nih, saya ini sensitif banget yatim piatu nih. Gimana? Ini saya harusnya mendapat ini dari Damaris ya kan. Harusnya mendapat tunjangan anak yatim. Oke, Pak Paul. Ini Pak Paul kan ya cukup bisa dikenal ya karena hal-hal yang diungkap ya di Indonesia sehingga Pak Paul terkena ayat aturan hukum yang sebenarnya nggak perlu ada itu. Kalau perlu untuk apalah, nggak ada gunanya. Tapi boleh cerita sedikit Pak Paul, kenapa sampai di DPO kan Pak? Iya tuh heran juga ya. Kenapa Pak Paul ini kriminal? Iya, kenapa bisa DPO ya? Harusnya kan nggak bisa. Karena satu, saya bukan warga negara Indonesia kan. Kalau pemerintah Indonesia mau DPO-in saya, harusnya dia DPO-in si siapa itu? Siapa yang di Prancis itu? Charlie Hebdo. Itu lebih parah dari saya itu. Ya kan? Atau dia DPO-in si Geert Wilders kan? Geert Wilders kan itu ibunya Indonesia kan? Sama aja kan? Iya. Itu kan hal Indonesia. Waktu dipermasalahkan Pak Paul masih warga negara Indonesia atau sudah berpindah? Sudah pindah. Sudah proses perpindahan warga negara? Sudah. Dan bukan di Indonesia waktu itu? Bukan. Berarti sudah di Eropa ya? Itu sudah kenapa pilih Eropa Pak? Kenapa nggak pilih Amerika Pak? Karena itu wangsit ya, waktu itu memang benar-benar wangsit. Jadi tahun 2015 Tuhan suruh saya ke Eropa. Cuman saya bandel, mau kesananya pakai apa? Duitnya dari mana? Kan begitu kan? Mau kesananya mau pakai apa? Duitnya dari mana? Dan apa namanya? Kenapa ke Eropa? Wah, kita berantem tuh. Saya berantem sama istri saya. Kenapa nggak ke Australia? Ya nggak tahu lah Tuhan suruhnya ke Eropa. Maksud saya tuh kalau ke Inggris atau Australia kan bahasa Inggrisnya udah lancar. Ya kan? Ya kalau saya sih masih Inggrisnya Inggris Tegal ya, masih medok gitu. Tapi kan udah lancar namanya kan, orang ngomong ngerti deh pokoknya. Saya ngomong orang ngerti, orang ngomong ke saya ngerti. Istri saya juga guru bahasa Inggris. Anak saya dua-duanya pasti bahasa Inggris. Kenapa ke Eropa? Waktu itu dalam pemikiran saya memang Jerman, ya kan? Dan memang ajaib sekali, ya kan? 2018 Desember Saifuddin ditangkap. Wah, itu geger itu. Entah bagaimana akhirnya teman-teman semua yang biayain saya semua bikin pisah semua, bukan yang ngurus itu teman-teman ya. Bukan saya nggak tahu gimana cara ngurusnya. Jadi kalau bilang saya bohong, mana saya bohong, saya nggak ngerti. Pokoknya saya terima visa tinggal berangkat. Good timing juga Pak ya? Ya, jadi waktu itu lagi Saifuddin ditangkap, saya lagi di Ambon tuh. Wah, jangan pulang, karena kan targetnya 3, Saifuddin, Fadila Mulia, sama Joseph Paul Zhang. Saifuddin ditangkap, Fadila Mulia langsung menghilang, lenyap dia. Katanya di Irian atau di mana atau di Malaysia, pokoknya hilang. Ya kan, selama 3 tahun tuh si Fadila Mulia kan hilang 3 tahun. Nah, kita pikir malah udah dibunuh kali. Lalu saya tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 14 Desember ya Saifuddin ditangkap ya kalau nggak salah. Lalu sekitar tanggal 10 saya berangkat, tanggal 10 Januari. Jadi setelah saya pulang 2012. Saya di Ambon 2018. Oh, 2017 Desember Saifuddin ditangkap. Desember kan. Terus 2 minggu kemudian saya berangkat kemari. 3 minggu kemudian saya berangkat kemari. Dengan target tuduhan dari undang-undang yang sama. Waktu itu belum. Cuman
Haikal Hasan kan sudah ke rumah saya itu kan, bulan apa itu, ya Haikal Hasan itu bulan Juni ya kalau nggak salah, ya udah nyampe rumah saya tuh. Kan Haikal Hasan ngaku kan, saya sudah nyampe rumahnya si Paul tuh. Paulnya Ngapain pergi dia? ke Hong Kong. Mau nangkep Ngapain saya, dia? mau nangkep saya. Oh, dia bukan polisi kok, dia bukan alat hukum. Oh, ya kayak biasa. Saya pun kan yang nangkep juga bukan polisi kalau nggak salah kan, orang ini kan sipil kan. Oh, Atau baru polisi, dibawa saya ke lupa kantor deh. polisi. Ya, jadi waktu itu supaya alasannya kan supaya jangan dimasak gitu kan. Nah, Iya. modusnya kan selalu gitu kan, daripada itu namanya diamankan, daripada dibunuh di jalan, mendingan ditaruh kantor polisi, diamankan. Kalau nggak salah begitu deh namanya. Nah, saya juga waktu itu digeruduk rumah katanya saya ikhlasan ya, kan begitu. Tapi si apa namanya tetangga saya juga katanya begitu, dia telepon, udah nyari saya begitu. Udah Emang nyampe udah rumahnya. ditarget ya? Udah ditarget oleh khilafah ya, Pak? Iya, Saifuddin, Fadila Mulia, sama saya 3 kan, karena kita kan sering baptisin orang-orang Islam itu kan. Terus dan kita kan berani kan, kita frontal. Nah terus itu kita sudah berangkat. Itu saya datang itu sebulan di ngabisin visa saya, terus kita langsung apply. Di Kedutaan Jerman? Kita apply-nya di Kedutaan Jerman. Bukan Kedutaan Jerman namanya, imigrasi. Langsung granted, Pak? Ya, sebetulnya harusnya saya apply-nya di Belanda sebetulnya. Tapi kemudian ada salah prosedur lah pokoknya lah. Itulah makanya itu ujung-ujung saya dapat 15.000 euro itu loh. Itu 15.000 euro. Jadi itu salah prosedur tapi saya diuntungkan. Yang salah ini pemerintah. Saya diuntungkan. 2018. Jadi saya dapat uangnya baru kemarin. Dapat uangnya itu baru 2021 kemarin. November kalau nggak salah ya. Apa, ya, kalau nggak salah November, saya lupa ya bulan itulah. Iya. Ada kapal bicara itu ya. Nah sekarang kalau dihitung ya jackpot besar tuh berkat Pak 15.000 di Indonesia bisa beli sawah tuh Pak. 15.000 itu 200 juta itu ya. Iya bisa beli sawah. Itulah negara makmur Pak ya. Contoh satu kasus. Kalau salah ngaku mereka ya kan. Iya. Padahal saya nggak komplain. Saya nggak nuntut nggak apa begitu kan. Cuman katanya lawyer dulu kan lawyer Jerman ya. Lawyer Jermannya bersurat, lawyer yang di Belanda juga bersurat. Nah, klop. Jadi saya dapat ganti rugi penderitaan katanya. Lama cuma nunggu dikasih makan katanya menderita. Ya udahlah nggak apa-apa, haleluya. Datang tinggal di camp Pak. Saya di camp hanya 2 minggu. 2 minggu. Itu semua muncul lah. Orang-orang di camp itu rata-rata 6 bulan setahun, saya cuma 2 minggu. Lalu saya tinggal di apartemen di Jerman. Tetapi waktu di Belanda, saya tinggal di rumah orang Belanda. Jadi ada godfather-nya anak saya. Terus ayah baptisnya itu kan. Nah, saya kan anak saya baptiskan di gereja tradisional. Terus dibaptis, terus dia pergi ke luar negeri selama berapa bulan ya, hampir setahun ya waktu itu ya. Saya disuruh tinggal di situ. Waduh, kita benar-benar diperhatiin Pak ya. Iya, diberkati Tuhan benar. Jadi kita nggak tinggal di camp. Tapi saya tetap ini ya, tetap statusnya saya tinggal di camp. Status saya tinggal di camp waktu itu. Karena jadi post mailing tetap di camp. Mailingnya di camp, makanya orang nggak bisa lacak saya, dan saya bisa dengan mudah leluasa masuk ke camp. Makanya saya banyak baptis orang-orang imigran ini dengan mudah kan. Saya nginjili mereka dengan mudah karena saya tinggal di situ di dalam. Iya, itulah ya. Jadi itu memang jalan tinggi Tuhan, ya, Pak. Semua jalan Tuhan benar itulah. Dan kemanusiaannya tinggi, Pak. Ya nggak salah negara. Coba Bapak minta ke Syria, habis Bapak. Wah, itu yang di camp pengungsi Syria itu kasihan benar tuh. Jangan di Syria, di Turki aja tuh. Yang orang-orang di camp Turki itu kasihan tuh. Becek. Iya. Campnya becek pakai tenda. Iya. Tendanya nggak manusiawi kayak di Indonesia begitu. Iya. Dari 2018 udah 4 tahun Pak ya, udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Semakin berani Pak ya, Pak Paul semakin berani. Ini udah warga negara. Iya. Itu tuduhan dicari sama si Haikal itu kenapa sih? Apa yang Pak Paul lakukan sampai mereka mencari Pak Paul? Itu kan waktu itu yang pertama kali ini kan yang memviralkan, saya lupa ya, Hani Christian atau siapa dulu itu ya, tahun 2018 itu. Belum Hani Christian.
Ini saya lupa namanya ya. Orang Pekanbaru itu, pertama grupnya apa? Grupnya Edi Prayitno AWF itu loh. Ya, saya Jadi jujur saya kan nggak kenal nama-nama mereka, Pak. saya kan nyamperin AWF tuh bulan bulan Oktober saya nyamperin. Saya ajak si Menahem Ali itu kan debat kan. Nah, Menahem Ali minta diundur November diundur Desember diundur sampai Januari. Tapi selama saya di Surabaya, si Edi Prayitno mengenalkan saya dengan Ali Makrus. Nah, Ali Makrus datang ke saya, ketemu saya. Udah saya tanyain kenapa kamu buka segala macam. Dia cerita apa, dia buka rahasia ya. Ada rekamannya semua. Saya masih saya simpen rekamannya itu ya. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita, ini orang hatinya sama Tuhan Yesus masih nih. Terus saya bilang, lalu kenapa Pak? Ini aja. Nah, enggak, saya nggak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tapi kan orang-orang bilang Bapak sudah murtad, sudah begini. Nah, gini aja, Bapak mau nggak saya baptis ulang? Saya bikin videonya, tidak akan saya edarkan. Dan memang saya sesuai dengan janji saya, nggak saya edarkan kan? Nggak pernah saya edarkan. Nggak pernah sampai sekarang? Nah, udah kemarin, setelah meninggal baru saya buka videonya kan. Setelah meninggal. Konfirmasi lah ya, bahwa dia memang pengikut Tuhan Yesus tetap ya. Pengikut Tuhan Yesus, supaya orang jangan beli fitnah buat dia lagi, kasihan. Betul. Kita kan memang kemarin kan cari dana buat istrinya kan, waktu beliau meninggal kan. Terus gara-gara videonya Ali Makrus itu rupanya Edi Prayitno udah curiga, karena sejak kedatangan saya dengan ketemu Ali Makrus kan dia yang kenalin. Ali Makrus tiba-tiba balik, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, tiba-tiba minta keluar dari AWF, pindah ke Bali. Nah, Edi Prayitno curiga sama saya, ada apa ya? Nggak tahu, saya bilang kamu tanya sama dia, nggak bisa dihubungin. Oh ya udah saya diam. Tiba-tiba kan Yudi Mulyana kan, kasusnya Yudi Mulyana. Nah, Yudi Mulyana itu saya sudah ketemu Yudi Mulyana, udah foto bareng, udah saya injilin, tapi dulu belum dibaptis. Itu pulang dari Surabaya, saya langsung mampir ke Cirebon tuh. Langsung ke Cirebon, dari Surabaya saya naik mobil ke Cirebon, saya samperin Yudi Mulyana. Baptis, belum dibaptis Yudi Mulyana, ngamuk-ngamuk kan, saya samperin kan, marah-marah dia sama saya. Saya injilin, marah-marah dia. Terus, rupanya si Edi Prayitno udah curiga. Terus ada saya lupa namanya ya, Kodri, Amir Al-Kodri. Itu memviralkan saya dulu pertama kali. Wah, itu langsung saya viral, itu masuk ke Indonesia Kini atau apa gitu ya, masuk ke media di internet, udah viral. Saya 2017 sudah viral. Sudah lebih viral daripada Saifuddin. Saya mah udah lebih terkenal dari Saifuddin 2017. Ya, tapi di Facebook ya Pak? Di Facebook ya? Terus di Facebook. Terus si siapa itu, Saifuddin beneran ditangkap. Jadi 3 orang tadi ya, Saifuddin, Fadila, dan Joseph Paul Husang. Saifuddin ditangkap, Fadimullah hilang, wah tinggal saya. Lalu dari grup yayasan kita, Imamat Rajani, telepon semua, jangan pulang. Murid tungguin di rumah, jangan pulang. Wah, nggak pulang bagaimana? Ya udah, akhirnya mereka urusin semua visanya kan, istri saya pontang-panting. Terus saya ke Jakarta langsung, dibantu sama beberapa teman di Jakarta. Ya pokoknya saya terima jadi, saya nggak mau tahu gimana caranya deh. Saya bilang saya nggak ngerti deh. Mereka yang urusin semua. Nah belakangan saya baru tahu tuh dari TV One kan, kalau visanya saya ternyata visa wisata ya ke Belanda. Turis. Saya baru tahu, visa turis saya baru tahu tuh malah. Mana saya tahu kan, diurusin semuanya. Sampai Belanda baru itu ya, asylum ya. Saya pergi Belanda aja one way ticket kok. Dikasih Pak ya? One way ticket bisa masuk, coba bayangin. Saya sampai bingung. Itu nggak bisa Pak. Itu kalau turis harus 2 ways, round trip. 2 ways. Makanya kan saya nggak ngerti kalau misalnya visa wisata. Tapi waktu di bandara saya udah ditanyain tuh di Schiphol, kamu mau ngapain tuh kesini? Mau khotbah. Saya bilang begitu, ketawa dia tuh bahak-bahak. Dia tuh tawa. Untung saya nggak bilang mau khotbah di Red Light Center kan. Untung saya nggak bilang khotbah di Red Light. Royal Am ya. Royal Am. Kemana mau ke Red Light gitu kan harusnya gitu kan. Nah itu saya udah ditahan tuh di karantina kan, udah ditahan setengah jam tuh saya diajak ngobrol, ditanyain macam-macam. Terakhir kamu kesini mau apa? Saya mau khotbah. Dia bilang begitu. Lo khotbah di mana? Ya saya nggak tahu nih listnya. Saya tunjukin WhatsApp, ini list khotbah saya. Dijadwalnya di sini, keliling Eropa kan. Oh kamu pendeta ya? Oh iya dari tadi. Lo kamu ngambil dari tadi. Lo bapak dari tadi nggak tanya saya kok. Baru nanya sekarang. Dia bilang kan. Oh terus dia bilang sama temennya.
Domine, dia bilang gitu kan. Pendeta kan kalau bahasa Belanda kan domine kan. Domine. Domine, ya. Terus dia bilang, masuk aja. Udah saya jalan itu dengan gagah berani. Itu Yang ketawa jemput siapa, mereka. Pak? Yang jemput siapa? Itu ada satu lah kenalan keluarga. kita. Enggak, bukan. Saya nggak punya kenalan di sini. Cuman itu baru kenal. Yang jemput ini saya baru kenal kurang lebih sebulan. Tapi informasi mengenai Pak Paul siapa mereka udah tahu? Untuk melindungi Pak Paul? Enggak. Mereka nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti ya? Terus, saya keliling, orang Indonesia nggak ada yang tahu caranya. Nah, di Jerman tuh, di Jerman itu, kemudian lawyernya ini kasih ini, ada saya kenalan, gitu ya, ada kenalan orang Indonesia di Jerman, yang kenalin saya ke Rechtsanwalt, namanya kalau di Jerman kan Rechtsanwalt. Terus masuklah saya ke Jerman, langsung dibikin suakanya kan, soalnya kan bukti-buktinya jelas semua tuh di internet tuh, diancam, di apa, wah itu viral sekali tuh, saya langsung berangkat tuh. Nah itu, jadi saya udah, kalau di Jerman kan proses 6 bulan. 6 bulan aja, living itunya. 6 bulan, proses cepat. Living permit. Iya, baru izin tinggal. Izin tinggal ya, living. Karena alasannya karena visa saya dari Belanda. Gitu. Kemudian proses saya pindah ke Belanda. Itu saya di Jerman cuma setahun kok. Di Jerman saya cuma setahun. Terus saya tinggal pindah-pindah ke Belanda. Di Belanda itu salah prosedur. Akhirnya saya singkat cerita saya dapat warga negara langsung, sama dapat itu tadi ya, dapat warga negara sama uang itu tadi. 2021 tuh Pak ya, prosesnya final ya? Finalnya 2020 dong. 2020. Finalnya 2020. Oke. Yang paspornya Pak Paul tunjukkan paspor Belanda ya? Jadi paspornya kan nggak keluar kan? Kan aneh, saya sudah dapat warga negara, sudah dapat ini kan, tapi kenapa paspornya nggak keluar? Saya bilang, dia juga bingung. Saya majukan beberapa kali ke Gemeindehaus itu nggak dikasih. Nah, mereka bingung, bisa nggak terdaftar. Wah, kita komplain kan. Kalau yang di Jerman katanya nama saya nggak ada di Belanda, saya bingung loh. Kalau yang di Jerman nggak ada semua. Paspor saya Indonesia juga sudah nggak ada. Paspor saya Indonesia kan udah digunting kan. Itu bisa jadi politik juga ya. Politik juga terlibat. Mereka tahu lah siapa. Memang ternyata ada kesalahan prosedur aja. Murni kesalahan prosedur. Iya. Nggak match di sistemnya Belanda waktu Pak Paul masuk sama yang Pak Paul submit di Jerman nggak match, sehingga nggak kelihatannya memang dari kesalahan dari polisinya, dari kan yang ngurusin gini kan polisi kan, kesalahan dari polisi, dari imigrasi, polisi imigrasinya yang salah. Imigrasi ya. Makanya itu wah kita deg-degan juga tuh ya, wah ini bisa pulang nih kita nih, bisa salah prosedur, bisa nggak kreatif, bisa pulang. Ternyata enggak. Terus Pak Paul sudah ada, tetapi tidak keluar di sistem, entah kenapa nggak keluar gitu loh. Iya. Administrasi ya. Tapi waktu Pak Paul di Jerman itu, waktu submit aplikasi untuk perlindungan asylum ya namanya ya, perlindungan hukum atau politik lah ya. Nah, itu apa yang Pak Paul cantumkan? Maksudnya untuk di proses itu kan, misalkan Pak Paul ini korban politik atau enggak aja yang dibunuh kan, ada banyak pembunuhnya kan, banyak sekali itu. Internet. Jadi itu yang Pak Paul. Ya, dari koran itu kan banyak koran-koran internet itu kan. Indonesia Kini, terus kapan lagi.com, apa segala macam, banyak itu. Banyak itu, Tribun. Itu udah dari 2017 tuh saya udah viral tuh. Pulang-balik gitu. Itu otomatis pasti di-granted sih, cuman waktunya ya. Itu sudah otomatis ya, udah pasti kreatif. Kalau orang-orang gini, orang di Eropa sudah tahu kok. Indonesia itu udah nggak benar, itu orang Eropa sudah ngerti. Cuman kan waktu itu saya kan nggak kepingin cuma suaka doang, saya harus jadi warga negara. Kalau nggak nanti saya nggak pasti kan nanti kan.
Dan ada tunjangan bulanan ya sampai Pak Paul Ya, dapat kerjaan ya. sampai saya dapat tunjangan bulanan sampai tahun kemarin. Tahun ini saya udah sendiri. Udah bisa kerja sih ya. Tahun Full. ini kan saya kan udah warga negara, sudah punya hak, sudah punya segala macam kan. Saya kan udah punya organisasi gereja kita di sini kan resmi kan. Resmi ya. Berapa Iya, jemaatnya Pak Paul di sana sekarang? Wah, ya. Berapa? Banyak. Kan ada orang-orang Persia kan. Dari Jerman sama Belanda, orang-orang Indonesia juga beberapa. Tapi kita Ada 100 orang? Lebih kali ya. Lebih ya. Saya baptis orang Iran itu lebih dari 200 loh. Di Belanda apa di Jerman? Di Jerman dan di Belanda. Nah, tadi Lebih. aja itu negara ini tadi aja kata 50-an tadi itu kan tandanya. Ini masih lagi sekarang. 100-an udah ya. Iya, sorry. Ya. Saya pernah dengar Pak Paul kan ngomong begini, kalau dibanding dengan Saifuddin, Pak Paul lebih banyak yang membaptiskan orang Muslim menerima Kristus. Di Indonesia berapa boleh tahu? Di Indonesia boleh itu tahu. Udah 100 lebih loh saya di Indonesia saja. 100 lebih ya. Di Indonesia Di luar pelayanan lewat Zoom ini juga ya, di luar ya, belum termasuk ya, belum termasuk. Iya. Di Facebook itu yang saya baptis itu banyak. Ya. Dari Facebook. Dan karena alasan itu mereka target Pak Paul ya untuk dihabisi. Ya. Ya. Ini orang Cina satu lebih nekat dari Saifuddin kan, ya bilang kan. Ya. Tapi kira-kira murid-muridnya Pak Paul di Indonesia ada yang ikutin jejaknya Pak Paul nggak? Nggak. Kan gini, saya selalu kasih mereka, saya ajari tentang karunia, ya kan, tentang jawatan. Nggak semua orang bisa jadi nabi, saya bilang begitu. Dan memang menarik nih. Yang saya muridkan itu semuanya tidak ada yang punya karunia nabi. Mereka punya mengajar, ya kan, mereka punya karunia yang lain-lain. Jadi mereka mainnya soft semua, soft semua, ya. Tetapi mereka efektif juga. Yang satu sudah meninggal ya kena corona kemarin. Wah itu lebih hebat lagi tuh. Itu nginjelan jalanan juga Pak. Dia ngajarin saya Islamologi itu. Namanya Yohanes Hadi Al-Azhar. Ya, udah meninggal. Dari Muslim dia? Muslim itu rekrutmen Hamas itu. Dia tukang rekrut yang ke Palestina. Dari IPB. Terima Tuhan Yesus. Ya. Itu saya baptis pertama kali. Saya dipulihkan itu ya, terus saya mulai pelayanan lagi, yang saya baptis pertama kali, semenjak saya dipulihkan itu, semenjak saya pelayanan lagi. Saya kan tinggalkan Tuhan 4 tahun, kan, jadi penjahat kan. Saya jadi penjahat 4 tahun. Ngapain aja waktu jadi jahat Pak? Waduh, ngerampok orang, jadi maklar kasus. Nipu kiri kanan. Wah, bukan, kalau nipu sih namanya nipu ya, ini ngerampok saya. Kalau nipu sih namanya kalau nipu kan namanya bohong ya. Ini saya emang nggak pernah bohong, bener-bener saya rampok ya. Jadi saya kembali ke Saulus lagi dong, bukan Paulus Pak ya. Karena memang ini ya, memang harus mengalami proses itu dulu ya. Kalau enggak, saya nggak ngerti kasih karunia. Jadi dari terang gelap terang lagi Pak ya. Kalau nipu saya nggak pernah, rampok ya. Nipu saya nggak pernah ngerampok ya, malak gitu ya, dipalak saya meres gitulah namanya ya. Apa perasaan Pak Paul waktu ninggalin Tuhan 4 tahun itu Pak? Ya itu ya, itu kan saya meninggalkan Tuhan karena marah. Kita lagi kan saya pelayanan baik-baik, kita punya yayasan, kita banyak support hamba-hamba Tuhan, kita juga support ini juga ya, anak-anak jalanan. Terus udahlah, kalau kita ngandelin duit dari gereja kan, gerejanya juga nggak punya hati ke situ, ya kan. Udah kita jalan sendiri, saya jalan sendiri, terus udahlah saya cari bisnis apa saja yang bisa buat mensuplai ini. Bukan buat saya, tapi buat ini. Memang saya niatnya mau pelayanan. Ditilep sama pendeta rekan saya. Nilepnya itu nggak kira-kira miliar. Wah, jadi kitanya lagi kumpulin duit, dianya nilep, gitu kan. Sama hamba Tuhan juga, satu tim gitulah. Nah, itu yang bikin Pak Paul kecewa ya? Makanya saya marah sekali, karena saya bilang sama Tuhan, ini kan pelayan buat Tuhan.
Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Ya itu dalam dulu kan saya belum dewasa pemikirannya. Kenapa Tuhan nggak hindarkan saya dari orang seperti ini, gitu kan? Karena akhirnya kan uang ini kan uangnya orang, ya kan? Karena ini ditilep, ini kan uangnya orang. Akhirnya gimana cara saya buat kembalikannya? Saya gulung dari 4 miliar itu jadi 12 miliar kan? Itu saya gulung, gila-gilaan saya gulung. Makanya orang nggak bisa tagih saya. Kenapa? Karena saya mainnya udah gila. Makanya dia bilang saya rampok. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain saya. Kalau mereka baik, saya bayar. Kalau yang udah nggak baik, saya ajak ribut sekalian. Tapi kalau yang baik ya, itu saya barang. Karena saya kan punya aset juga banyak. Saya kasihkan aset-aset saya ya. Jadi begitu bertobat tuh Pak ya? Ya, begitu bertobat saya kasihkan aset-aset saya, tak kasih semua. Tapi waktu itu yang banyak yang ngajak ribut ya saya ajak ribut. Saya ajak ribut gede bener. Ya kan saya maklar kasus, ya kan? Makanya saya sering tebar pesona di mana-mana kan. Nah tetapi itu tadi nggak menyelesaikan masalah, artinya jadi tambah ribut kan? Ya kan, jadi tambah ribut, nggak bener lah. Pokoknya itu pengalaman yang mengerikan sekali. Saya yang juga mengerikan buat keluarga karena tiap hari kan saya jadi panas kan bawaannya kan. Saya pernah dicegat sama preman 30 orang ya. Wah, saya taruh pistol di kap mobil saya kan. Dia di pinggir jalan dicegat, coba gila, kurang ajar bener saya dicegat. Wah, itu saya taruh pistol di kap mobil saya. Udah kamu apa saya mati deh, saya bilang begitu kan. Kita pasti mati sama-sama lah. Tapi paling enggak nanti saya masuk koran karena saya bela anak istri saya. Kamu masuk koran karena dibunuh sama orang. Saya bilang begitu. Tapi akhirnya baik ya, karena kalau preman-preman ini yang benar-benar preman itu biasanya malah orangnya berpikir itu cukup baik ya. Rasional mereka. Malah punya hati Pak, cuma mereka mungkin kecewa ya. Ya, mereka hanya kecewa dengan kondisi ya. Tapi mereka begitu melihat saya begitu, dia tanya, "Loh Pak, kenapa punya masalah sama orang ini?" Sekarang saya cerita, "Loh kamu saya gini, saya ada masalah sama ini karena saya ceritakan. Menurut kamu saya harus bagaimana? Kalau kamu jadi saya, wah saya bunuh Pak." Nah iya, bagus nggak tak bunuh sama saya toh. Saya bilang begitu. Bagus saya nggak mikir mau bunuh dia. Kalau abang kan bilang mau bunuh kan, saya nggak berpikir untuk mau bunuh mereka. Mereka umumnya cerdas loh Pak, preman tuh Pak. Ya, itu preman itu hanya orang cerdas dan orang berani, tapi di waktu dan tempat yang salah. Salah, ya. Kondisi membuat mereka jadi terpuruk lah ya, nggak ada kesempatan juga. Ya. Tapi akhirnya mereka baik sama saya, beberapa masih kontak ya. Tapi terakhir begitu saya DPO dan ada yang kontak lagi, takut ya mereka. Kontak, karena terakhir mereka ada yang sampai orang tuanya meninggal pun saya support ya, waktu itu saya kirimin uang. Oh, tetap ada perhatian deh Pak Paul ya? Oh iya, kalau kita sudah berteman begitu mah, kalau sama saya berteman mah abadi langgeng. Iya. Kecuali kalau dia yang mengkhianati saya ya, kalau saya memang nggak pernah khianati teman sih soalnya ya. Saya nggak pernah tinggalin teman. Ya. Tapi kalau orang udah khianat tinggalin saya ya terserah dia kan. Masa saya mau pasang semua orang jadi teman saya kan nggak bisa kan. Iya. Nah Pak Paul ini kan kesan saya semua pasti saya ingat. Kenapa? Ya, kesan saya ini kan Pak Paul ini kan kalau menyampaikan sesuatu lugas ya, kadang saklek ya kalau ada yang di luar prinsip melanggar prinsipnya Pak Paul ya. Pak Paul ini saklek banget. Nah, ini ada bagusnya juga Pak, bagus. Cuman kalau boleh kita tinjau sedikit ya di beberapa kawan yang tadinya bergabung di Pak Paul, itu kenapa Pak? Sampai kok mereka bisa jadi ibaratnya dari kawan? Nggak tahu juga ya. Kalau saya dengan beberapa orang memang saya nggak pernah gini loh. Kalau saya itu baik, bukan berarti saya percaya sama orang ya. Kita itu harus hati-hati ya sama siapa saja. Kita tetap baik, kita nggak boleh menghakimi orang kan. Tetapi kita harus selalu hati-hati. Apalagi kalau orang datang ke saya, terus dia bongkar-bongkar rahasianya orang lain kepada saya. Orang begitu tuh sama saya sudah langsung saya kasih tanda tuh. Karena satu ketika berhadapan dengan saya, dia akan bongkar semua sama. Betul. Jangan beda, ya kan? Makanya saya selalu berhati-hati. Jadi nggak ada ya. Saya bilang, kenapa dekat sekali? Nggak begitu. Saya sama orang tetap hati-hati. Nah, itu contoh gitu ya. Contoh. Ya, itu pelajaran juga buat kita secara umum ya, yang YouTuber atau yang main di ini. Dan lagian kan yang musuhin kan bukan saya, tapi dia yang mulai kan, dia musuhin saya. Kalau saya kan cuma menjawab biasa aja.
Iya kan? Misalnya itu contoh itu ya, misalnya siapa lagi? Tapi bisa didamaikan, Pak. Kalau saya nggak pernah musuhan sama orang sih, nggak pernah merasa memusuhi dia, jadi nggak urusan. Iya. Paling nggak kalau misalnya dia dia bisa join lagi, kita ibaratnya kita masih bisa aja, nggak masalah. Berinteraksi lah ya. Iya. Kalau saya nggak pernah musuhin orang ya. Iya. Baik Pak Paul, kita kembali bicara masalah pelayanan lagi di Indonesia nih Pak Paul. Pak Paul udah jauh, tapi Zoom-nya tetap bisa menjangkau di Indonesia ya. Dan resiko untuk Pak Paul juga nggak terlalu worry lah, no need to be worry. Apa aja yang Pak Paul pikirkan di jaringan yang lewat Zoom Pak Paul ini sudah ada contohnya Damaris, Galarua. Target kedepannya apa Pak? Boleh tahu? Betul. Jadi komunitas ini kan komunitas kan. Kalau komunitas kan harus ada semuanya dong. Kita kan nggak cuma ngerumpi terus nggak ada hasil. Makanya jadilah Damaris, kita kasih makan orang, ya kan. Sebelum dengan Amin Wijaya sudah sama Pak Charles kita. Cuman yang kita live kan adalah Amin Wijaya karena Pak Charles tidak mau tampak muka. Pak Charles itu dari dulu nggak pernah tampak muka, makanya namanya pakai Charles. Aslinya namanya bukan Charles, Charles itu nama anaknya. Aslinya namanya Andi, ya kan. Sekarang sudah berani tampak muka setelah dia percaya sama saya, kan? Tapi dia tadinya nggak berani tampak muka. Sekarang dia sudah berani. Nah, terus jadi yang pertama jalan itu saya dengan Pak Charles ini yang pertama jalan. Terus baru Amin Wijaya masuk, udah kita live-kan, dia berani kan tampak muka, ya udah kita live-kan punyamu. Tapi dana pertama kali ya kita urunannya kepada Pak Charles. Makanya rekeningnya dipakai sampai sekarang masih rekeningnya Charles. Sampai kemarin terakhir itu Charles jadi dipakai. Karena dari awal kan sudah sama Charles, ya kan? Yang kita umumkan juga rekeningnya Charles. Nah terus kita sudah Damaris jalan, terus kita bikin Galarua. Karena kan kita nggak cukup kasih makan orang doang. Dan kita ada masalah-masalah, dan masalah-masalah ini harus kita tampung kan. Dan orang-orang ini kan harus keliling kita. Dan saya tahu jadi makelar kasus itu seperti apa. Saya tahu di dalam itu seperti apa. Nah, makanya kita bikin Galarua, kita bikin LSM dan LBH-nya juga. Ya. Karena sebenarnya masalah-masalah itu saya kan ngerti prosedur-prosedur di dalam. Nah, tinggal kita cari lawyer yang baik. Nah, kemarin Pak Batiar kan sudah masuk. Kenapa dia tiba-tiba bisa? Karena dia jalan sendiri. Pak Tobing nggak suka, marah Pak Tobingnya. Pak Tobing, Pak Santiamer ditinggal. Kaget kan? Nah, saya dikasih tahu. Pak Batiar ini diomongin nggak bisa. Ya, jadi saya tutup punya. Saya cuma minta Pak Batiar itu kerjasama sama mereka, jangan jalan sendiri. Alasannya karena ini saya kan orang hukum segala macam. Ya mau orang hukum, saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu bisa nggak kerjasama sama tim kita yang sudah jalan. Kalau kamu nggak bisa kerjasama ya jangan. Kan kita harus kerjasama dong. Masa mau jalan sendiri-sendiri? Nggak bagus juga. Oke, kelanjutannya gimana nih Pak? Kita mau bikin juga sama Yayasan Embun Pagi. Nah, kita mau bikin, kan kita ada demarkasi juga, kita bikin demarkasi buat kasih makan, buat penginjilan. Terus kita nanti mau bikin Yayasan Embun Pagi sama kooperasinya, buat tolong-menolong internal kita sendiri. Itu di bawah payung Damaris atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, pokoknya kita lepas sendiri-sendiri. Yayasan sendiri-sendiri semuanya. Tetapi orangnya ada yang saling silang lah, ya kan? Tapi itu sendiri-sendiri. Itu targetnya sama ya. Orang-orang yang jelas, orang-orang yang kepercayaan semua, punya usaha yang jelas, punya bisnis. Jadi bukan orang-orang yang butuh duit lah. Orang-orang di dalam ini bukan orang butuh duit lah. Tapi orang yang siap keluar uang, ya. Pak Putih itu siap keluar duit, ya kan? Itu mungkin orang-orang di dalam itu orang keluar ini. Kalau di Galarua kan ada Pak Ponto kan, Pak Ponto sama Pak Tobing, ya kan? Nah, dengan beberapa orang lah, saya nggak sebutkan semuanya, tapi orang-orang kuat semua gitu. Jadi ada semuanya itu kita sudah hitung juga, Terakhir nanti kita mau bikin Yayasan Embun Pagi buat tolong menolong internal kita, komunitas kita yang ada dalam rombongan Nabi ini, ya kan? Termasuk mau bikin kooperasinya. Ya, ini kata nabinya nih Pak. Waktu saya pertama kali dengar teman saya nge-WhatsApp saya linknya Pak Paul, saya lihat ada Nabi 26 ini. Saya pikir waktu sebelum saya dengarkan nih, waduh, ini aliran sesat mana lagi Nabi 26 nih ya. Maaf nih Pak ya dari kata nabinya. Tapi waktu saya ikutin, saya dengerin, oh ini maksudnya mungkin suara kenabian. Nah, masyarakat umum kan belum paham ke situ Pak. Iya, ya kan? Makanya itulah makanya perlu kita ajarin. Perlu diajarin ya.
Iya, sempat bisa salah paham juga ya, orang tuh melihat dengan kata makanya, Nabi dua. supaya orang Indonesia itu orang Kristen jangan kadrun, dikit-dikit apa sesat, dikit-dikit apa sesat. Itu kan boleh-boleh kan. Asal Ya dengar kan? orang, asal percaya, asal nuduh, asal Iya, jadi fitnah ya. iya. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu begitu. Kalau saya sih soalnya nggak urusan dengan suara orang ya, bodo amat ya. Tetapi kan memang begini loh, contoh ya. Ada berapa nabi sih zamannya Samuel? Ada ratusan nabi loh zaman Samuel. Tapi kenapa yang dikenal cuma Samuel? Yang nulis Alkitab cuma Samuel. Ada berapa nabi zamannya Elia? Tapi kenapa yang ditulis namanya cuma Elia? Dan selanjutnya. Kan begitu kan? Coba jawabannya kenapa, Pak? Ya karena memang hanya dia yang dipakai untuk masuk di dalam kronologis sejarah, ya kan? Tapi kan nyatanya banyak nabi. Setiap zaman Tuhan membangkitkan nabi-nabi, selalu ada nabi-nabi, bahkan sampai hari ini masih ada nabi-nabi. Jadi yang tugasnya menyuarakan kebenaran, Pak ya. Ya, mau itu orang Kristen, mau itu orang bukan Kristen, nabi buat kelompok komunitasnya dia. Selalu ada. Yang memimpin bangsa itu ya. Ya, dan hati-hati. Tidak semua orang yang ngaku nabi itu adalah punya karunia nabi. Ya. Ya. Gitu. Dan tidak ada nabi ngaku nabi. Nggak ada lah nabi ngaku nabi lah. Kenapa pilih ke-26, Pak? Kenapa pilih kata ke-26? 26 dong. Karena kan makanya kan harus 26. Karena saya kan meluruskan yang ke-25. Kan begitu. Siapa tuh Pak yang ke-25, Pak? Soalnya di Alkitab kan nggak pernah ada urutan nabi. Kenapa bisa ada orang mengklaim nomor 25? Urutannya dari mana dia? Dasarnya dia 25 apa? Nah, kalau saya kan 26 dasarnya kan yang 25 ini kan. Nah, tugas saya meluruskan yang 25 ini kan. Membenarkan yang ke-25 gitu, bukan ya? Iya, bukan membenarkan. Ya kan kalau dia kan bilang mau menyempurnakan nabi sebelumnya, berarti nabi yang sebelumnya nggak sempurna, kan kurang ajar kan? Beda. Aduh. Ini saya setel dulu nih Pak ya nih Pak, sebelum jauh nih Pak. Ini kenapa sih Anwar Abbas nih Pak? Oleh karena itu bagi saya ya, kalau Mama Kece sudah berhasil ditangkap, mengapa Fauzan sampai hari ini belum juga ditangkap? Ya kita tahu memang yang bersangkutan tidak ada di dalam negeri, tapi ada di luar negeri. Tetapi dengan jaringan yang ada, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, saya rasa ya untuk menangkap yang bersangkutan secara akal sehat ya terus sulit gitu. Nah, oleh karena itu kita menunggu ya supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak kepolisian sudah bisa membawa yang bersangkutan ke dalam negeri untuk memproses ya, kasus yang dia buat, sehingga masyarakat akan bisa hidup dengan tenang ya, dan kerukunan antar hidup beragama di negeri ini akan bisa tegak dengan sebaik-baiknya. Wah, akal sehat tuh Pak dibilangnya Pak, bisa ditangkap seharusnya Pak Paul. Karena dia nggak pakai akal sehat, ya kan? Iya. Kalau dia pakai akal sehat, harusnya kayak gitu juga ditangkap sama dia. Iya kan? Harusnya sih sampai itu yang di Amerika itu, aduh, nanti saya lupa sampaikan, terkenal banget itu. Christian Prince juga harus ditangkap. Yang bule. David Wood. Nah, David Wood kan tampak muka kan? Tampak muka ada jelas. Harusnya ditangkap juga tuh. Untuk ketentraman masyarakat, ketentraman hidup, bisa aja nih si Pak Anwar Abbas nih. Jalan-jalannya kurang jauh dia. Kurang jauh dia. Atau memang dia, tapi memang ya, orang-orang ini memang pokoknya ya, ngotot gitu ya. Kudu, nah itu loh. Nggak pakai otak gitu ya. Iya kan? Nggak pakai otak. Jadi, benar-benar bahaya loh Pak untuk Indonesia kalau sampai khilafah ini menguasai Indonesia. Maksudnya dan itu kan ada lagi si Denny Siregar. Denny Siregar kan bilang saya kesini bikin masa buat cari suaka. Oh, enggak, kalau saya mau justru saya sudah dapat suaka dari kemarin. Kalau saya mau baik-baik diam-diam saja kan malah saya enak kan. Kenapa saya mesti cari masalah ya kan? Saya sudah udah enak di sini, udah granted semua, udah beres semua. Ya kan? Kenapa saya kudu cari masalah?
Kan? Tapi kalau nanti Pak negara Indonesia mampu memisahkan agama dari aturan negara, kemudian aturan-aturan hukum yang seperti penistaan itu dihapuskan, saya rasa Papua udah bisa balik lagi ke Indonesia. Nggak bisa. Karena lawannya bukan negara kok, ini lawannya oknum dan ya, itu. Oknum. Tapi kan masalahnya begini, di paspor saya itu ditulisin Uitgezonderd Indonesia, nggak bisa Sama pulang sekali. ke Indonesia. Sama sekali. Kecuali mungkin kalau nggak salah setelah 2 kali paspor baru bisa pulang. Baru boleh 2 kali. 10 tahun ada lagi. jangka waktunya berarti. Iya kalau nggak salah ya. Ya. Oke, setelah itu berlalu misalkan itu berlalu ya, 10 tahun sudah berlalu, kemudian peraturannya udah dihapus, benar-benar Indonesia sebagai republik yang tanpa direcokin oleh aturan agama, saya rasa nggak ada masalah. Karena ini kan si tadi siapa, Aikal Hasan, si tokoh-tokoh MUI, ini kan bukan negara, Pak. Ini kan bukan negara. Mereka menggunakan hukum ini kan, menunggangi hukum yang nggak jelas ini kan. Dan hukum ini memang diciptakan memang untuk memberangus minoritas, ya kan. Kelihatan jelas kan. Lihat targetnya. Si MKC bisa 10 tahun, Yaya Waloni bisa 5 bulan. Tapi gimana MKC polisnya 6 tahun nanti itu, Pak. Bisa 6 tahun ya? Tetap nggak fair lah, Pak. Tetap nggak fair. Iya, nggak fair. Harusnya MKC itu paling ya cuma setahun lah, ya. Tahun. Nggak, kalau perlu malah bebas, Pak. Bebas. Bisa. Dia kan menyatakan, ya memang secara hukumnya yang berlaku nggak bisa. Nah, hukumnya Indonesia nggak bisa. Tapi kita harus fair juga, nggak bisa. Tapi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Iya. Karena kalau Apollinaris Darmawan itu terang menyerang ya, dia frontal ya, 5 tahun, ya kan? Itu frontal Apollinaris Darmawan. Walaupun sebetulnya itu nggak boleh dipenjara juga, si Apollinaris Darmawan ini, karena yang dia bikin dalam ranah akademis loh. Dia nulis buku dan buku itu dikirimkan ke universitas-universitas dan dia bikin seminar di universitas-universitas dan itu ranahnya akademis. Ya, jadi itu pendapat itu boleh dan Apollinaris Darmawan harusnya boleh ya. Harusnya nggak. Tapi kalau APKC harusnya juga nggak boleh lebih dari, bahkan mungkin nggak boleh lebih dari setahun seharusnya, karena dia kan hanya membacakan dan ya seperti apa salah tafsir. Ya kan? Saya nggak mau bicarain lawyernya lagi deh Pak, kita beralih aja. Jadi Pak Paul, walaupun sebagai maklar kasus itu nggak bisa, harusnya kalau saya yang pegang itu masalah KC nggak akan lebih dari setahun. Bahkan ya kalau maunya saya itu KC itu pergi ke sini. Karena akan berguna. Dulu sudah pernah saya tawan, kalau KC di sini akan berguna. Dan dia bisa teriak sekeras-kerasnya. Ada yang bilang Pak Paul kabur, takut, ya kan? Ngaku penginjil tapi takut kabur ke luar negeri. Apa Bang Toyib istilahnya ya, disebilangnya. Pak Paul nanggepinnya gimana dari sisi pandang Pak Paul? Kan yang penting kan begini, dengan saya pergi ini kan saya justru banyak berguna kan. Itu namanya saya itu pinter, bukan kabur, namanya pinter. Kalau Saifuddin itu tolol, KC itu tolol, saya pinter. Kenapa? Saya dengan di sini, Saifuddin bisa nggak bikin kayak saya? Nggak bakal sanggup. Sampai kiamat juga nggak bakal sanggup Saifuddin bikin yang saya bikin. KC bisa nggak? Ya nggak bisa bikin kayak saya. Saya, ya lebih dari bisa. Saya mau bikin apa aja bisa. Tinggal orang percaya kasih dana ke Damaris, kasih dana ke Galarua, kasih dana ke Damar Kasih sama Kebun Pagi. Selesai. Karena saya bisa melakukan apa saja dari sini. Ya kan? Masalahnya orang tinggal percaya nggak kirim uang itu ke yayasan-yayasan yang kita bina. Dan nama saya tidak ada loh di yayasan-yayasan itu, dan tidak pernah yayasan itu transfer ke saya loh. Saya nggak ada loh terima komisi dari yayasan. Nggak ada, itu semua murni. Karena apa? Karena donasi dari donatur saya dan kelas pemuridan saya ada 200 murid ya. Sebulan saya dapat kurang lebih 15 juta dari kelas dan 5 juta dari YouTube. Jadi saya punya 20 juta ditambah donasi. Kira-kira penghasilan saya sebulan kurang lebih 35 juta. Ya, itu cukup. Mepet tapi cukup. Kalau mepetnya di sini itu tetap lebih enak daripada cukupnya Indonesia gitu ya.
Artinya saya saya punya televisi 450 inch, saya punya mobil, ya kan. Maksudnya cukupnya itu mepet itu main mepet di situ itu. Standar hidupnya kan beda soalnya kan. Nah, artinya nggak miskin lah. Saya termasuk orang pas-pasan, tetapi nggak miskin, gitu. Karena saya tidak hidup dari futsal bank, mengambil makanan gratis dari supermarket, nggak, ya kan. Saya juga bayar pajak. Saya tidak hidup dari outgoing. Outgoing itu tanda dari pemerintah. Jadi saya nggak hidup dari outgoing seperti orang-orang pada ngomong. Enggak, saya nggak hidup dari outgoing. Saya sudah selesai outgoing saya tahun kemarin. Memang saya ditawarin mau lanjut apa enggak, tapi saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Karena saya harus memberikan teladan. Saya nggak mau minta-minta. Dan saya nggak pernah minta-minta donasi loh sampai sekarang. Orang yang kirim saya mau memberkati Pak Puan, masa saya tolak? Oh, jangan, goblok bener saya kan. Nah itu kalau gitu orangnya tolol begitu kan. Oh, jangan, saya nggak mau terima dana gini ya. Tapi ere itu ya kan, goblok kan. Orang mau kasih saya duit, kenapa saya tolak? Nah, tinggal saya tahu diri. Kalau saya dikasih duit, saya tahu saya duitnya dari donasi. Ya jangan bergaya hidup mewah. Jangan macam-macam hidupnya, yang sederhana saja. Hidupnya juga masih separuh hidupnya kan dari donasi juga. Ya kan? Nah, tetapi saya juga dapat ini ya, kalau tahun kemarin saya hidup tunjang dari pemerintah, cukup rumah segala macam saya nggak perlu bayar. Sekarang saya bayar semua sendiri, ya kan, istilahnya apa namanya, walaupun itu mepet, tetapi istilahnya kalau di sini tuh saya bisa menyesuaikan hidup. Apalagi makan kita orang Indonesia kan makanannya sederhana. Kalau orang Eropa, ya kan, satu keluarga untuk makan nggak cukup 800 euro. Kalau saya, satu keluarga untuk makan sekeluarga 400 euro sebulan cukup. Karena kita tiap hari makannya sayur asam, sayur bayam, ikan, yang begitu-begitu loh. Babi, yang murah-murah itu loh. Kalau orang Eropa kan makan ham yang lapis, ayam diapain, segala macam. Turki. Salad, Turki. Ya. Kita kan makannya kan cuma sayur asam, bikin sayur bayam, bikin rebung, bikin babi kecap, ini murah-murah. Yang penting ada sambal ya Pak ya? Yang penting ada sambal terasi, ya kan? Oke, Pak Paul. Pilihan, loh. Ya. Pak Paul tadi menyebut nama Pak Saifuddin Ibrahim, Pak MKC. Kira-kira bisa nggak nanti ada satu waktu kita bisa buka lagi pintu komunikasi, mengklirkan salah paham ini? Memang kalau panggilan saya kan selalu buka komunikasi, yang nutup komunikasi kan mereka. Amin Wijaya kan ngeblok saya, Saifuddin ngeblok saya. Saya emang nggak pernah ngeblok handphone orang kecuali orang itu nggak menteror saya ya. Tapi kalau kayak Amin Wijaya kan dia yang tutup komunikasi dengan saya, Saifuddin yang tutup komunikasi dengan saya. Salah mereka sendiri, bukan salah saya. Jangan suruh saya berdamai dengan mereka, yang suruh berdamai sama saya. Jangan saya suruh berdamai mereka. Mereka yang minta diri dari saya kok. Saya harap sih ada moderator yang bisa ya mempertemukan lagi lah. Ini kan banyak salah paham sebenarnya Pak ya. Dan disayangkan kalau saya ini nggak salah paham. Kalau saya nggak salah paham dengan mereka. Iya, saya bisa ngerti dari sisi Pak Paul. Mungkin yang dari sisi mereka juga harus dikasih pengertian juga. Ini kan kita ibaratnya disaksikan ya, dan ini record ya di YouTube, ini bisa diklik anytime ya. Sayang kalau kita terus beradu argumentasi yang nggak penting ya. Lebih bagus karena pelayanan ini kan kebetulan Pak Paul memang jalannya harus ke Eropa, Pak Saifuddin tetap di Indonesia, Pak MKC di Indonesia. Nah ini kita bisa saling mendukung sebenarnya Pak ya dalam pelayanan. Kalau saya kan nggak pernah beradu argumentasi, kan mereka yang nyerang saya. Saya kan juga nggak nyerang, saya kan hanya menjawab apa yang mereka pertanyakan tentang dana-dana itu kemana yang dari saya. Itu kasus dananya gimana sih Pak? Saya nggak clear tuh Pak. Dana yang mana? Yang kita kumpulkan untuk MKC itu sebenarnya kenapa sih? Kan sebetulnya kan begini ceritanya nih, dia sendiri yang janji mau buka rekeningnya. Ya saya ada di Sumpah Paul, saya saksikan itu. Kita tanya, atasannya isinya nggak mau. Dia bilang, ya tetap harus, ya kalau nggak mau ya kita jangan buka, kita nggak bisa lanjutkan lagi, sayanya nggak mau, ya kan. Kalau saya bukan masalah percaya nggak percaya Saifuddin, tahu saya Saifuddin orangnya baik-baik saja, sampai Amin Wijaya meyakinkan saya kalau dia sudah berubah, kayak istrinya gaya hidupnya luar biasa, baru renovasi rumah, baru beli mobil baru dan sebagainya macam, itu katanya Amin Wijaya loh, itu beneran loh ya. Nah, tiba-tiba dia balik lagi, urusan dia, nggak urusan. Tapi saya bilang, ya mau berubah, mau berubah, kan urusan dia.
Kalau saya dengan Saifuddin, bukan saya percaya nggak percaya, pokoknya aturannya di kita harus dibuka rekeningnya. Kan begitu kan, dan sudah sepakat lagi. Kalau dari awal ngomongnya enggak, ya saya nggak terusin. Nggak akan saya buka, kita ngumpulin sendiri. Kalau katanya anak KC nggak boleh, ya kita nggak mau kumpulin. Betul. Kan sesimpel itu. Saya juga nggak nagih. Itu saya dengar karena saya ada di Zoom tuh Pak. Betul. Iya, saya juga nggak nagih Saifuddin. Sudah itu bodo amat, tiba-tiba mereka teriak-teriak katanya saya nilep duitnya KC loh. Kita masuk ke rekening kamu, malah ke saya. Katanya ada yang transfer ke saya nggak transfer ke Saifuddin. Mana ada? Kalau ada, silakan komplain, kasih buktinya, saya ganti 100 kali lipat. Oh, duitnya ada. Nggak ada. Ya ini buah-buah omongan di belakang yang mengacaukan Pak. Kalau kita langsung tatap muka angkat telepon, selesai. Ya. Pertanyaan saya kan kenapa dia nggak nelpon saya? Iya. Kenapa dia mesti kata orang? Kalau saya kan, kalau dibilang orang katanya masuk ke saya bilang, ya silakan buka. Ya kan? Yeah. Apakah duitnya masuk ke saya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau ada, nggak saya kasih ke saya ganti 100 kali lipat. Kalau ada buktinya, saya kasih 100 kali lipat. Ya, ada 2 orang yang transfer. 1 dari Denmark, 1 dari Roma. Yang dari Roma saya tanya, mau saya, ini kan Saifuddin nggak dibuka rekeningnya, mau saya teruskan ke KC atau mau saya alihkan? Teruskan ke KC, saya langsung transfer ke Saifuddin. Ya, 7.600.000 atau 7.700.000. Terus saya transfer lagi dari dana pribadi saya 1 juta buat Saifuddin. Terus yang dari Denmark tanya, itu buat Pak Paulus saja. Tetap akhirnya saya alihkan ke Pak Paulus Darmawan. Sama 1.600.000 juga, 100 euro kan. Nah, hanya 2 itu saja. Karena waktu itu orang-orang mau transfer, saya stop. Jangan Pak, jangan transfer dulu Pak, ini masih belum jelas nih. Tetapi yang sudah terlanjur transfer 2 orang ini, langsung saya tanyain. Langsung saya terang-terangan tanyain. Yang dari Roma nggak apa-apa Pak, biar aja Pak, kita percaya saja. Nah, saya langsung transfer. Nah, yang dari Denmark nggak mau. Janganlah nyebelin begitu orangnya. Entar nggak ditransfer lagi. Ya udah. Nah, saya alihkan. Tetap karena dari awal bukan buat saya kan. Jadi saya juga nggak boleh ambil buat saya. Itu buat Pak Paul aja. Nggak. Saya transfer ke Apolinaris Darmawan. Terus bukti transfernya saya kasih ke dia. Hanya 2 itu saja. Ya ini akan buah dari miskomunikasi, akhirnya jadi misinformasi, saya kira bukan jadi miskomunikasi. Nah, itu bukan miskomunikasi. Itu memang ada. Kalau sekarang itu kan jelas banget, kelihatan banget. Memang ada intinya semua ini apa sih? Apakah miskomunikasi? Bukan. Intinya adalah ya uang. Cinta akan uang itu memang akan dari kejahatan. Ya, kalau orang nggak cinta uang, apa sih masalahnya itu dibuka rekeningnya? Dan kalau rekening itu nggak dibuka, saya tuh nggak nagih. Kan udah diam sama diam, saya juga nggak gugat. Tapi karena mereka nyerang saya kan kudu jawab, kudu klarifikasi. Ketika saya diklarifikasi, ternyata mereka kena sendiri kan. Apa yang saya jawab kan mengena ke mereka. Jadi itu makanya hati-hati. Jadi pingpong terus ya Pak. Nah, tanya jawab. Ya, jadi mereka yang rugi kan. Akhirnya sekarang kolap semua kan. Mereka mengharapkan keuntungan dari donasinya KC kan sudah saya bilang itu nggak lurus itu, keuangannya itu nggak lurus, nggak lempeng. Begitu saya lihat pengacaranya, begitu saya lihat cara ngelola uangnya itu nggak lempeng itu ruwet itu nanti di belakang. Ruwet beneran. Betul, kan akhirnya kan sekarang nggak transparan sih Pak ya. Iya, nggak transparan. Karena saya sudah melewati itu tahun 2010. Duitnya nggak transparan, ditilep sama rekan hamba Tuhan, sama rekan saya itu. Saya yang sakit hati kan. Udah ngerti. Iya, udah ngerti. Iya, kita udah melewati masa-masa itu, makanya begitu kejadian lagi, saya nggak mau. Nggak mau. Supaya jangan sakit hati. Nanti saya ribut sama, malah dia yang ributin saya kan, udah ngasem kan. Malah dia yang ribut. Kan? Kenapa? Karena mandek langsung donasinya dia, dan akhirnya donatur pindah ke Damari semua kan, tambah besar kan, Damari kan tambah gede nih sekarang nih, tahun udah 520 juta per bulan. Wow. Bulan Februari itu 520 juta per bulan. Itu karena orang percaya Pak, karena orang percaya. Ya, transparansi. Transparan. Penting. Bahkan dana yang masuk, yang buat ini ya, yang kita kan mau semua dana kan kita buka semua, udah.
Jadi saya nggak utang rekening apa-apa lagi, udah saya buka semua. Ya kan? Oke, terakhir nih Pak Paul. Saya tahu Pak Paul masih ada kelas lagi kan? Andai kan Pak Paul bebas bisa pulang ke Indonesia, apa Pak Paul akan memperbesar gerakan atau cukup dari Jerman aja lewat Zoom-nya Pak Paul? Dalam hal pelayanan ya Pak, dalam hal pelayanan. Karena masalahnya begini, karena kan kita itu menatapkan ke depan. Jadi kita nggak tahu. Selama ini Tuhan kasih saya ke bangsa-bangsa. Nah, jadi Indonesia itu ya kita muridkan. Saya sudah muridkan kelas Hagios Eropa ini sudah kira-kira melahirkan 300 murid ya selama setahun. Dan kita sudah buka pelayanan kemana-mana. Yang di Australia kita juga sudah mau bikin komunitas Hagios. Ya, Pak David Leo sama Pak Weles mau bikin komunitas Hagios. Di Amerika kita juga lagi cari orang yang mau bikin komunitas. Komunitas ini bukan harus harus namanya Hagios, enggak. Tapi komunitas yang serupa kita membuat duplikasi banyak begitu kan. Yang mau itu tadi ya mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Itu basic ininya dasar kita. Yang real ya, bukan yang ngantongin duit buat pendetanya ya. Betul. Bukan yang memperkaya pendetanya, betul. Betul. Yang semua mau sama-sama itu. Nanti kita lagi di Hong Kong sudah ada yang mau bikin, ya kan? Jadi kita bikin di mana-mana. Komunitas yang seperti ini. Namanya terserah mau bikin sendiri terserah. Pokoknya komunitasnya seperti ini, gitu polanya dengan pola yang sama. Di Indonesia kita udah ada, di mana-mana kita bikin semuanya. Ya itu kan sekarang kan memang ininya kan bangsa-bangsa kita kan, global kan. Nah, jadi kalau bilang mau balik ke Indonesia, mau ngapain lagi? Ya kan? Jalan-jalan aja paling. Ya kita paling muter kalau ke Indonesia, paling kalau ada pertemuan besar aja kita ke Indonesia. Papa udah bisa ke Australia kan? Paspor Jermannya udah ada, berarti bisa ke Australia. Ke Amerika pun bisa. Iya. Amerika pun bisa. Iya, maksudnya dekat dari Indonesia, jangan ke Singapura lah, masih riskan juga lah. Kalau Singapura tahu Intel Indonesia main nyolong aja. Kalau Australia Pak Paul lebih aman lah tuh, dekat dengan Indonesia. Aman ya. Atau ke Timor Leste. Oh jangan juga deh, jangan juga. Kalau Papua ditangkap dong, masih Indonesia. Tapi kan Australia enak Pak, Australia. Tapi rencana saya memang mau ke ini ya. Rencana saya sih nggak pikir ke ini, mau ke Mongolia dulu karena hampir misionari itu jarang yang tertarik dengan Mongolia. Entah kenapa. Sehingga Islam kan masuk ke sana kan sama Buddha kan, di sana kan sama Buddha. Kristen yang ke sana itu yang Kristen yang itu tadi, yang klasik, yang kuno itu Kristen kuno. Ortodok ya? Ortodoks yang begitu lah, model ortodoks, model kalau yang Katolik kan Katolik sama Ortodoks lah dua itu kalau di Mongolia ya. Nah saya mau ke sana dulu. Tahun ini ya. Mudah-mudahan Juni ini kesampai ya. Sebab kalau bulan Agustus udah dingin lagi. Harus Juni, yang ke Amerika berarti tahun depan, Pak. Rencana yang Pak Paul kalau ke Amerika kan bisa kapan saja. Kalau ke Amerika kan bisa sepanjang tahun kan. Tapi summer is better, Pak. Karena ini snow di luar. Iya, kalau ya Mei. Ini kan climate change ya. Jadi ya Mei atau Agustus. Mei atau Agustus ya. Oh, bagus juga, Agustus anget itu, Pak. Masih anget. Ntar kita bikin tur lagi, jalan lagi, jalan lagi. Udah itu caravannya udah beli Pak ya kemarin? Udah kita udah beli caravannya. Yang berapa feet tuh Pak? Berapa feet? Enggak, kita beli kecil. Kita kan cuma buat taruh barang sama buat buka podium aja kan. Oh. Kecil, cuma 4 meter. Itu aja kemarin kita keduluan yang harga 10 juta itu, yang kan kita mau beli second yang 10 juta. Udah laku karena kelamaan kitanya kan. Terus ada yang baru 20 kalau 10 juta yang harga 10.000 euro, yang baru sekarang 21 euro. Waduh, dari kita beli yang cuman basic itu nanti kita atasnya modifikasi sendiri nanti sambil jalan. Yang penting kita punya podium, kita bisa kerek di podiumnya. Dan alat musiknya itu begitu hujan kita langsung tutup gitu. Kanvas. Jadi lebih murah. Buat alat musik taruh situ semua ya? Ya, sama kita kan nanti taruh diesel, taruh apa semua situ. Jadi sekali direct itu, sekali buka itu sudah jadi.
di podium stage podium itu kan, wagon, podium wagon. Jadi model kayak cargo van tanpa mesin ya, ditarik lagi sama mobil Pak Paul depannya. Ya, tapi nanti begitu masuk ke marknya, nanti itu dilepas, itunya hangernya tuh pakai aki, bisa jalan sendiri. Kita tuntun tapi dia jalan begitu. Jadi kita nggak usah dorong, ada akinya. Tripnya kapan Pak? Bulan depan ke Mongol? Ke Mongol kira-kira Juli. Oh, summer ya. Oke Pak Paul, terima kasih untuk waktunya Pak ya. Ini luar biasa. Kita bisa mendengarkan ya, walaupun udah banyak yang tahu, tapi terima kasih Pak Paul mau sharing lagi di Beta Maluku Channel. Dan ini juga memotivasi untuk penginjil-penginjil jalanan seperti Pak Paul ya, mulai dari remaja SMP sudah berani ya memberitakan firman Tuhan di stasiun-stasiun bus. Ya, ini bukannya omong kosong, berarti dia sudah melakukan ya, udah ada bukti ya. Nah ini yang bisa kita ambil di Indonesia. Jangan takut, jangan malu untuk menyatakan kebenaran firman ya, dengan cara masing-masing lah ya. Ya, Pak Paul bisa ambil waktu di sini berkat buat saya, buat Beta Maluku Channel. Pak Paul, sebelum tutup doa, ini ada Pak Oe Tionghoa, kawan saya di California. Kebetulan dia ini